Oke, selamat bertemu kembali. Pada pertemuan perkuliahan kali ini kita akan membicarakan mengenai managing mass communication atau memanage komunikasi massa. Jadi komunikasi ini adalah yang seperti kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi program-program perusahaan, strategi-strategi marketing perusahaan itu perlu dikomunikasikan. Produk-produk baru perusahaan perlu dikomunikasikan. Kalau tidak dikomunikasikan, maka konsumen tidak akan tahu inovasi apa, produk baru apa, program-program baru apa yang perusahaan adakan. Jadi, mass communication ini bisa berupa iklan, bisa berupa sales promotion, bisa berupa events and experience, atau bisa berupa public relation. Dalam mengembangkan program periklanan, developing advertising program, manajer pemasaran harus selalu memulai dengan mengidentifikasi target pasar, siapa target pasarnya atau customersnya, dan juga harus mengidentifikasi apa motif pembelinya. Nah, dengan mengerti motif pembelinya, maka akan memudahkan message dalam iklan itu untuk menarik, untuk memenuhi motif membeli itu. Nah, motif ini bisa berupa motif ekonomi, bisa motif psychological, atau motif sosial. Ya, motif ekonomi, efisiensi dalam pembelian barang, motif sosial untuk bersosialisasi, motif psikologi. Ya, secara psikologis dia akan merasa puas dengan produk itu. Ya, merasa bangga dengan produk itu. Ini adalah motif-motif psychological. Oke, kita lanjut. Oke, pada dasarnya untuk membuat keputusan ya, dalam sebuah advertising diperlukan menyusun atau menentukan ya, kriteria utama dalam keputusan ini yang meliputi 5M untuk mudahnya ya. 5M ini adalah mission, money, message, media, dan measurement. Misi atau mission ini maksudnya adalah apa tujuan periklanan kita. Jadi sebelum iklan kita melakukan periklanan, kita harus tahu dulu apa tujuan iklan kita. Kemudian money, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan untuk mengalokasikan iklan tersebut, ya, untuk membayar iklan tersebut. Kemudian message, ya, pesan apa yang harus kita sampaikan dalam iklan itu. Dan media apa yang akan kita gunakan. Dan kemudian pengukuran. Nah, bagaimana nanti kita akan mengevaluasi iklan kita. Ya, oke. Pertama adalah menentukan tujuan iklan. Ya, tujuan iklan yang baik itu ya meliputi bagaimana nanti raihannya, siapa audiennya, dan dalam jangka waktu sampai kapan iklan itu dibuat. Nah, contohnya ini misalnya tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah ibu rumah tangga yang memiliki mesin cuci otomatis sebanyak 30 juta orang, ya, targetnya, dan meyakinkan di iklan itu bahwa deterjen yang akan diiklankan ini adalah rendah busa dan membuat pakaian lebih bersih, ya, meningkatkan kelebihan bersih daripada yang biasanya, ya, dari 10% menjadi 40% lebih bersih daripada yang lainnya. Nah, periode iklan ini akan berjangka waktu selama 1 tahun. Oke, lebih lanjut mengenai tujuan iklan. Tujuan iklan itu bisa bersifat atau informatif. Ya, ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan tentang produk baru atau fitur baru dari produk yang sudah ada. Kemudian ada persuade advertising. Ya, persuade atau membujuk bertujuan untuk menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian suatu produk atau layanan. Nah, beberapa iklan persuasif menggunakan iklan membandingkan, membuat perbandingan dengan atribut atau 2 atau lebih atribut dengan merek yang lain. Nah,
Bisa juga tujuan iklannya untuk mengingatkan. Ya. Reminder advertising ini bertujuan untuk mengingatkan pembeli sehingga merangsang untuk pembelian ulang produk atau layanan. Kemudian adalah reinforce advertising. Nah, ini bertujuan untuk memperkuat, ya, bertujuan untuk meyakinkan pembeli, ya, bahwa mereka sudah membuat pilihan yang tepat. Nah, jadi iklan mobil misalnya menggambarkan pelanggan-pelanggan yang puas karena menikmati fitur-fitur yang khusus, fitur-fitur tertentu dari mobil baru mereka. Kemudian hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah deciding on the advertising budget, yaitu menentukan anggaran iklan. Meskipun iklan dianggap sebagai pengeluaran, sebenarnya itu adalah merupakan investasi. Iklan merupakan investasi dalam membangun ekuitas merek, equity merek, ya, brand equity dan loyalitas pelanggan. Oke, ini adalah faktor yang menentukan anggaran dari iklan. Anggaran dari iklan itu tergantung beberapa faktor ini, atau dipengaruhi beberapa faktor ini, yaitu stage in the product life cycle. Jadi maksudnya adalah tahap dalam siklus hidup produk. Produk baru biasanya membutuhkan anggaran iklan yang besar untuk membangun kesadaran dan mendapatkan supaya produk itu dicoba oleh konsumen. Ya. Merek yang sudah mapan didukung oleh anggaran yang lebih rendah, ya, dibanding yang belum mapan. Nah, seperti itu. Kemudian juga tergantung dari pangsa pasar dari konsumen. Merek dengan pangsa pasar yang tinggi atau market share yang tinggi itu biasanya memerlukan pengeluaran iklan yang lebih sedikit daripada untuk mempertahankan pangsa pasar, ya, yang pangsa pasarnya lebih sedikit, ya. Nah, pangsa pasarnya lebih besar itu akan lebih kecil iklannya. Nah, untuk membangun pangsa pasar ini dengan menggunakan ukuran pasar memerlukan biaya yang lebih besar. Oke. Berikutnya adalah masalah competition and clutter. Clutter ini adalah kebisingan, ya, saking terlalu banyak pesaing, ya. Jadi di pasar dengan banyak pesaing, maka pengeluaran iklan juga tinggi. Sebuah merek harus melakukan iklan yang lebih berat, ya, iklan lebih banyak agar bisa terdengar oleh konsumennya atau calon konsumennya. Nah, bahkan secara sederhana iklan ini kalau sudah bising, kalau terlalu banyak pesaing, ya, maka akan lebih berat, ya. Kemudian frekuensi periklanan, ya. Jumlah repetisi diperlukan untuk menyampaikan pesan merek kepada konsumen supaya memiliki dampak terhadap hasil iklan itu. Jadi tergantung berapa harus diulang supaya mencapai tujuan iklan itu. Semakin banyak diulang, otomatis anggarannya juga semakin besar, ya. Substitusi produk. Nah, merek dalam kelas produk yang kurang bisa didiferensiasi, ya, misalnya untuk komoditas, ya, minuman, bank, makanan, itu memerlukan perikanan yang lebih berat untuk membangun citra yang unik. Oke, berikutnya adalah membangun advertising campaign. Ya, dalam merancang dan mengevaluasi kampanye periklanan, pemasar bisa menggunakan baik seni maupun sains untuk mengembangkan strategi pesan yang akan disampaikan, ya, atau bagaimana posisi iklan, positioning brand, ya. Nah, jadi mengembangkan iklan itu butuh teori, tapi juga butuh seni. Oke, nah, jadi ini adalah bagaimana mengembangkan iklan, ya. Pertama adalah message generation and evaluation, jadi pembentukan pesan, ya. Iklan yang baik biasanya berfokus pada satu atau dua proposisi penjualan sebagai bagian dari positioning brand.
Jadi untuk menciptakan ide sebaiknya pengiklan melakukan penelitian pasar ya, yang disesuaikan dengan audiens targetnya. Kemudian juga dalam mengembangkan kampanye iklan ini ya, iklan ini tidak hanya tergantung pada apa yang dikatakan ya, tapi seringkali lebih penting adalah bagaimana cara mengatakannya. Nah, seperti itu. Create, development, execution. Selain itu perlu dipertimbangkan juga legal and social issue dalam mengembangkan iklan. Jadi dalam hal ini pemasar harus memastikan agar iklan yang disampaikan itu tidak melampaui hukum atau norma-norma sosial, jangan sampai menyinggung masyarakat umum, kelompok etnis tertentu atau minoritas, atau kelompok yang berkepentingan khusus tertentu. Oke, berikutnya adalah media decision and measurement, jadi pemilihan media. Setelah memilih pesan, tugas selanjutnya adalah memilih media untuk mencapaikannya. Langkah-langkah ini di sini melibatkan menentukan jangkauan media itu, dampak yang diinginkan, ya, memilih di antara beberapa jenis media, memilih media tertentu, menentukan waktu pemasangan iklan, menentukan alokasi geografis tertentu, ya. Nah, kemudian pemasar mengawasi hasil dari keputusan-keputusan ini. Ya, sekali lagi menentukan media decision ini perlu dilihat jangkauannya, frekuensinya, impactnya, tipe medianya, media yang digunakan, ya, timingnya, dan di mana ya, akan iklan itu disebar misalnya. Nah, jadi jangkauan atau reach ini ya, pemasar menentukan sejauh apa ingin mencapai audiensnya, berapa sering pesan disampaikan kepada mereka, frekuensi, dan seberapa besar impact atau dampak yang diinginkan. Pemilihan jenis media, pemasar media type ya, pemasar harus memilih di antara media seperti televisi, radio, digital lainnya, ya, sosial media, ya. Kemudian medical vehicles, pemilihan kendaraan media, ya, media apa, ya, apakah memilih televisi atau stasiun radio, menentukan waktu pemasangan iklan, ya. Pemasar perlu memutuskan kapan iklan ditanyakan, pagi, malam, sore, pada acara apa, alokasi media geografis, ya, mempertimbangkan bagaimana alokasi yang akan dilakukan secara geografis, tergantung target pasarnya, di Jawa Timur, di Sumatera, di luar negeri. Nah, jadi setelah melalui langkah-langkah ini, pemasar mengevaluasi hasilnya untuk memastikan pilihan media mendukung tujuan kampanye iklan dan memberikan nilai yang diinginkan. Key reach, frequency, and impact lebih detail adalah jangkauan adalah jumlah individu yang terpapar pada jadwal media tertentu setidaknya satu kali dalam periode tertentu. Frekuensi jumlah kali dalam periode tertentu bahwa seseorang rata-rata terpapar pesan tersebut. Dampak ada nilai ya, dari iklan itu ya. Misalnya iklan ini memiliki dampak lebih tinggi dalam majalah Fortune misalnya. Oke, berikutnya adalah profile dari media types. Nah, jadi ini adalah profilnya. Ada newspaper, ada television, direct mail, radio, masing-masing ada keuntungan dan kekurangannya. Nah, newspaper misalnya lebih fleksibel, ya, timeliness, lokal, believability, bisa dipercaya. Ya, disuntiknya short life, ya, mungkin harian, ya. Kemudian harus direproduksi berulang. Television multiple sense appeal, menarik ya, high attention, high reach. Sedangkan disuntiknya ada biaya tinggi, ya, bising karena banyak iklan, ya. Kemudian fleeting exposure, less audience selectivity, ya. Direct mail, kelebihannya audience selectivity, ya,
flexibility dan personalize. Sedang disadvantage-nya adalah cost yang relatif tinggi, ya. Junk mail image, ya. Bisa jadi masuk spam mungkin. Radio, ya ini penggunaan besar, ya, bisa menjangkau lebih besar dengan low cost. Tapi disadvantage-nya single sense, hanya pendengaran saja. Kalau televisi kan pendengaran dan penglihatan, lebih pasif dan fleeting exposure. Oke. Medium, magazine, outdoor, yellow page, internet misalnya. Masing-masing ada kelebihannya. Magazine high selectivity, high quality, credibility and prestige, long life. Disadvantage long lead time, waste in circulation. Ya, karena terbatas, hampir sama dengan newspaper. Outdoor, low cost, exposure yang berulang-ulang, ya, karena orang akan terpapar, ya. Kalau lewat satu jalan misalnya. Nah, disadvantage-nya low audience selectivity, creative limitation, ya, limit kreativitas terbatas, ya. Yellow page misalnya, sekarang mungkin jarang orang menggunakan yellow page, ya, bahkan tidak lagi, ya. Ke internet, high selectivity, interactive possibility, low relative cost. Dan tapi internet ini kelemahannya adalah meningkatkan kebisingan. Oke, berbagai alternatif advertising media, ya. Place advertising atau berkanan di luar ruangan, ya, merupakan kategori luas yang mencapai berbagai bentuk kreatifnya, ya. Outdoor ini bisa mencapai tempat-tempat di mana mereka bekerja, bermain, ya. Biasanya ini bisa merupakan billboard, ya, ruang publik, penempatan produk dan titik pembelian, ya. Public space ini bisa di tempat misalnya di layar film, pesawat terbang, klub kebugaran, di ruang kelas, arena olahraga, elevator, hotel, tempat umum. Iklan jenis billboard muncul di mana-mana, ya. Iklan transit di bis misalnya, di kereta komuter, ya. Nah, product placement ini maksudnya iklan bisa ditempatkan di televisi atau iklan di gedung bioskop. Kemudian point per purchase atau POP, ini ada iklan yang mencakup misalnya di troli belanja, di lorong mall, rak, demonstrasi di toko, ya, sampel langsung, mesin kupon instan misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian billboard telah mengalami berbagai transformasi, ya. Sekarang dalam bentuk digital, ya, billboard. Oke, dalam memilih media ini ada beberapa pertimbangan, yaitu harus mengetahui ukuran audiens. Nah, misalnya berapa banyak pembacanya, penontonnya, ya, pendengarnya. Nah, bagi pemasar makanan hewan misalnya, mencapai audiens yang besar hanya merupakan jika sejumlah besar audiens tersebut adalah pemilik hewan peliharaan. Biar untuk mencapai audiens, ya, melalui suatu media tertentu harus diimbangi juga dengan media yang lainnya. Mengevaluasi keefektifan iklan. Penelitian efektivitas iklan bisa melalui copy testing, ya. Berarti bertujuan menentukan apakah suatu iklan itu efektif. Ya, pemasar sebaiknya melakukan uji ini sebelum iklan dimasukkan ke media, ya, maupun setelah iklan tersebut dicetak atau disiarkan. Nah, jadi maksudnya adalah tidak melakukan anggaran yang terlalu besar, ya, anggaran sebagian untuk mencari tahu apakah iklannya ini efektif. Kalau memang betul-betul efektif, maka gaspol, ya, ditambahi anggaran iklannya. Kalau ternyata iklannya nggak efektif, ya dicoba
mencari bentuk iklan yang lain, atau mungkin diubah message-nya dan sebagainya, sehingga akan dicapai nanti, oh ini iklan yang sangat efektif sehingga perlu ditambah biayanya. Nah, dalam ini supaya perusahaan tidak rugi, jadi perlu copy testing, perlu pretest. Nah, setelah iklan disebarkan, ya harus dievaluasi kembali. Nah, jadi ini nanti juga dievaluasi bagaimana efeknya terhadap hasil penjualan. Ya. Apakah penjualan yang dihasilkan iklan meningkatkan brand awareness? Berapa persen brand awareness yang diraih? Nah, preferensi merek, seberapa persen peningkatannya dengan iklan itu, misalnya. Oke, kemudian ada sales promotion. Promosi penjualan merupakan elemen kunci dari campaign pemasaran, ya. Nah, sales promotion ini sebagian besar bersifat jangka pendek, ya, dirancang untuk melakukan pembelian yang lebih cepat. Nah, jadi sales promotion ini misalnya adalah kupon, ya, cashback, potongan harga, hadiah, uji coba gratis, promosi paket, dan lain sebagainya. Oke, alat promosi penjualan memang bervariasi dalam tujuan khusus mereka, sesuai dengan berbagai aspek perilaku konsumen dan dinamika pasar. Ini contoh-contoh adalah alat untuk sales promotion atau promosi penjualan. Sampel gratis, misalnya, ya. Ini untuk merangsang konsumen mencoba produk itu. Ya. Layanan konsultasi gratis. Ya. Ini bertujuan untuk memperkuat jangka panjang dengan pelanggan, misalnya. Jadi ini berupa nilai tambah, ya, di luar produk itu sendiri. Ya. Promosi dengan memberikan insentif, misalnya dengan hadiah kepada pelanggan setia. Promosi ini bisa merupakan penawaran khusus bagi pelanggan. Nah, misalnya di sini contohnya ada loyalty card, ya. Nah, tujuan periklanan ini bisa menarik brand switching juga, ya. Jadi supaya konsumen yang biasanya menggunakan merek lain switch ke brand kita, ya, beralih ke brand kita. Oke, peningkatan jangka panjang dalam pangsa pasar juga merupakan tujuan dari sales promotion. Ketika sales promotion berhasil menarik konsumen, ya, maka ini akan berkontribusi dalam jangka panjang, ya, pangsa pasar, bisa meningkatkan pangsa pasar. Oke, berikutnya sales promotion decision yang utama, ya, dalam menggunakan promosi penjualan. Sebuah perusahaan harus menetapkan tujuannya, memilih alat-alat dalam mengembangkan program, menguji program, melaksanakannya, mengontrolnya, serta mengevaluasi hasilnya. Perencana promosi harus mempertimbangkan jenis pasar, tujuan promosi penjualan, kondisi persaingan, efektivitas biaya. Nah, ini tujuan, ya. Setelah menentukan tujuan, ya, menyeleksi alat untuk selecting consumer promotion tool atau selecting trade promotion tool, selecting sales force promotion tool, kemudian develop program dan implement and evaluate. Oke, ini adalah berbagai macam promotion tool, ya. Promotion tools, ya, samples, coupon, cash refund, price off, premium prices, ya, loyalty rewards, free trial, tie-in. Nah, tie-in promotion ini adalah strategi promosi di mana dua atau lebih merek produksi bekerjasama untuk menciptakan kampanye promosi bersama. Ya, misalnya ini kerjasama perusahaan makanan cepat saji dan film blockbuster, misalnya, di mana kemasan produk makanan cepat saji memiliki tema atau gambar yang terinspirasi dari karakter dari film blockbuster. Nah, ini jadi karena gini tie-in adalah kerjasama antara dua brand.
supaya mereka meningkatkan penjualan secara bersama-sama. Dengan cara ini keduanya saling mendukung dan memanfaatkan basis penggemar satu sama lain untuk meningkatkan brand awareness dan juga meningkatkan penjualan. Itu tie-in promotion. Kemudian ada cross promotion, hampir mirip ya. Nah, ini juga merupakan kerjasama dua merek ya, dua brand. Nah, misalnya dua brand saling melengkapi, misalnya restoran bekerjasama dengan biskup lokal untuk menawarkan paket makan malam dan tiket film dengan harga khusus. Jadi kalau beli makan malam ya, di istilahnya bisa jadi ini adalah di bundling ya. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu point of purchase display dan juga demonstration. Selain itu ada price off ya, potongan harga. Ini ada salah satu bentuk insentif penjualan di mana harga produk dikurangi untuk periode waktu tertentu ya, promo terbatas. Price off. Bisa berupa potongan harga langsung atau penawaran kupon ya, diberikan kupon voucher ya, untuk mengurangi biaya pembelian. Karena itu biasa dilakukan di mall-mall ya. Karena setelah membeli baju dikasih voucher untuk pembelian kembali. Ya. Nah, ini tujuannya adalah merangsang pembelian dengan memberikan konsumen dorongan ekonomi untuk segera membeli. Berikutnya advertising allowance, tunjangan periklanan. Ini bahkan pembelian dana, potongan dana kepada pengecer misalnya ya. Nah, jadi produsen memberikan tunjangan ini agar produk bisa mendapatkan exposure lebih tinggi ya. Jadi mendorong pengecer atau ya, saluran pengecernya untuk lebih mempromosikan produk itu. Nah, ya, jadi ini biasanya dilakukan oleh contohnya ya, produsen handphone ya. Nah, di toko-toko handphone di Plaza Marina misalnya kan, di situ jualan saling bersaing itu, vendor-vendor Oppo, vendor Samsung, vendor Xiaomi, vendor Oppo, nah, Vivo ya. Nah, jadi mereka bersaing juga sebetulnya supaya bagaimana toko itu lebih mempromosikan produknya dibanding brandnya dibanding brand yang lain. Nah, karena itu toko pun pengecer perlu dikasihin insentif tertentu. Nah, display allowance, tunjangan tampilan ya. Nah, diberikan kepada pengecer untuk menampilkan produk produsen secara mencolok di penjualan mereka. Nah, produsen memberikan tunjangan ini untuk memastikan bahwa produk mereka mendapatkan perhatian visual yang lebih optimal di toko tersebut. Karena hal ini akan meningkatkan kesedaran merek dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kemudian free goods, barang gratis ya. Ada bentuk promosi penjualan di mana produsen memberikan produk tambahan secara gratis kepada pengecer atau konsumen sebagai bagian dari pembelian. Ini termasuk pembelian satu produk dan mendapatkan produk lainnya secara gratis dengan harga diskon atau dengan harga diskon ya. Tujuannya mendorong pembelian lebih banyak dan menekan nilai transaksi pelanggan. Ya, misalnya membeli handphone gratis speaker aktif, nah, misalnya membeli handphone gratis headphone atau earphone, nah, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah event experience. Nah, ini salah satu bentuk mass communication ya. Nah, pemasar mungkin menggunakan event ya, atau acara dan experience atau pengalaman. Nah, tujuannya menggunakan event atau experience ini ya, untuk bisa mengidentifikasi target market lebih baik, meningkatkan paparan brand yang perusahaan ya, brand perusahaan, memperkuat citra merek atau meningkatkan citra perusahaan, enhance corporate image, menggugah perasaan atau mengekspresikan komitmen, atau dengan tujuan untuk mengentertain klien atau memberikan reward pada karyawan perusahaan. Nah, event and experience ini bisa dilakukan dengan misalnya dengan melalui acara sport ya, entertain misalnya band,
Cost marketing ini adalah strategi pemasaran di mana perusahaan bekerjasama atau mendukung organisasi nirlaba. Ya. Nah, jadi maksudnya cost marketing ini amal gitu ya. Nah, dengan membeli produk ini berarti Anda memberikan amal kepada UMKM misalnya dan lain sebagainya. Nah, jadi event experience ini termasuk juga melalui festival, ya, festival musik, ataupun konser, the arts, ya, band, ya, sport, amal, ya, donasi ya, atau charity ya mungkin yang lebih dikenal ya. Oke. Major sponsorship decision ya. Jadi pengambilan keputusan ini adalah bagaimana memilih acara ya. Karena ini akan terkait dengan biaya ya. Nah, harus selektif siapa audiennya, siapa target marketnya ya. Acara harus memiliki awareness yang cukup ya. Kemudian juga designing sponsorship program ya. Bagaimana merancang program sponsorshipnya. Banyak pemasar percaya bahwa program pemasaran yang menyertai sponsorship akan menentukan keberhasilannya ya. Setidaknya 2 atau 3 kali lipat jumlah pengeluaran sponsorship akhirnya dihabiskan untuk kegiatan pemasaran terkait. Measuring sponsorship activities, menilai keberhasilan sebuah event ya, itu merupakan tantangan tersendiri. Metode pengukuran ini misalnya bagaimana brand itu seberapa banyak dipaparkan ya, area medianya dan pengetahuan brand knowledge yang akan ditanamkan kepada konsumen ya, diukur ya. Jadi sekali lagi keputusan untuk sponsorship ini ya di dalam sebuah event ya, itu harus mempertimbangkan target market, apakah ini bisa meningkatkan kesadaran, kemudian mendesainnya dengan memilih ya special event ya, art exhibition ya, dan juga mendesain stadium yang digunakan, kemudian measuring sponsor activity, sekali lagi mengukur keberhasilan ya, seberapa awareness yang bisa dicapai ya, seberapa besar paparan brand, seberapa besar media coveragenya dan brand knowledge-nya. Oke, dalam creating experience ini ya, contohnya tadi sudah eventnya, sekarang experience. Contohnya ada factory tour ya. Nah, misalnya Sari Roti, Campina, Yakult ya, kan biasanya dia mensponsori tur ke perusahaan dengan bekerjasama dengan sekolah misalnya untuk event ya istilahnya kampus touring atau sekolah touring ya, seperti itu ya. Nah, ini more engage ya, lebih terlibat ya. Nah, nanti setelah berkunjung ke perusahaan Sari Roti, Campina, Yakult dan sebagainya, nanti itu akan menghasilkan lebih yakin akan misalnya kualitas produk yang diolah dengan lebih baik ya. Nah, contoh lainnya adalah corporate museum ya. Bisa jadi perusahaan itu membuat museum ya. Coca-Cola misalnya, dari perubahannya dari zaman ke zaman, bisa juga mobil dan sebagainya. Oke, sekarang yang terakhir adalah public relation. Jadi tidak hanya perusahaan yang harus berhubungan dengan pelanggan saja, tapi publik juga dipertimbangkan ya. Jadi public relation atau hubungan masyarakat, humas ya. Nah, ini melibatkan berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan, meningkatkan citra perusahaan ya. Nah, contohnya melalui press release, hubungan menyajikan berita dan informasi tentang organisasi ya. Atau publicity produk, mensponsori upaya untuk mempublikasikan produk yang spesifik, produk tertentu. Corporate communication, mempromosikan
pemahaman mengenai organisasi, ya, di organisasi yang memproduksi produk itu. Lobbying ini juga bagian dari public relation, ya. Nah, melobi legislator, ya, atau pejabat pemerintah terkait dengan regulasi misalnya. Counseling, memberi nasihat kepada manajemen tentang isu publik, posisi citra perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi public relation ini juga untuk meningkatkan image, jadi mempertahankan image juga supaya image perusahaan tetap bagus. Ya. Nah, publicity ini bisa berkaitan dengan launch new product, ya, meluncurkan produk baru, atau reposisi produk yang sudah matang, ya. Building interest, membangun minat dalam kategori produk tertentu. Influence specific target group, mempengaruhi kelompok target tertentu. Mengelola krisis merek, membangun citra perusahaan. Nah, ini adalah salah satu apa gunanya publisitas. Jadi, sekali lagi, nah, cara-caranya seperti tadi, ya, press release, product publicity, corporate communication, lobbying, dan counseling. Oke, sampai di sini pelajaran mengenai manage, ya, mass communication, ya. Jadi sekali lagi tadi termasuk advertising, sales promotion, event and experience, dan public relation, ya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan.